Halo semua, perkenalkan saya Teresia Magdalena, Fakultas Manajemen Ukrida, NIM 31 2014-072. Untuk memenuhi nilai UAS Bahasa Indonesia, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai LGBT. LGBT adalah akronim dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Apa itu LGBT? Seperti yang saya katakan tadi, LGBT adalah akronim dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Nah, mengapa bisa terjadi LGBT? LGBT itu bisa terjadi karena teori biologis, seperti misalnya faktor genetik, faktor hormonal, ataupun urutan kelahiran. Kedua, dalam teori perkembangan, pertama, ada pandangan Sigmund Freud. Sigmund Freud yakin bahwa homoseksualitas itu merupakan hasil dari kelanjutan predisposisi mengenai manusia yang terakhir dengan keadaan biseksual. Di bawah lingkungan biasa, psikoseksual berkembang pada masa kanak-kanak yang berhadapan dengan kehidupan heteroseksual. Tetapi pada kondisi lingkungan tertentu, perkembangan yang normal mengalami gangguan dalam tahap ketidakmatangan dan menghasilkan homoseksualitas dalam masa dewasa. Kedua, ada Bieber's model. Bene menyatakan seorang gay memiliki hubungan yang kurang dengan ayahnya dibandingkan dengan pria straight. Sedangkan menurut Greenball, dia juga menemukan bahwa seorang gay memiliki ayah yang terlalu dominan. Sedangkan ada juga ibu yang terlalu dominan sehingga memberikan perlindungan yang terlalu berlebihan. Sedangkan menurut pendapat Marmor mengenai gay bisa juga muncul dari keluarga dengan kondisi jauh dari ibu, atau ibu yang pemarah, terlalu dekat dengan ayah, tidak memiliki ayah atau ibu yang ideal, dan bahkan ketidakberadaan figur ayah atau ibu. Ketiga adalah teori behavioral. Teori behavioral menekankan pada homoseksualitas yang muncul karena proses belajar. Homoseksual muncul karena adanya penguatan positif atau reward terhadap pengalaman homoseksualitas dan hukuman atau penguatan negatif terhadap pengalaman heteroseksualitas. Perlakuan masyarakat terhadap homoseksualitas sangatlah tidak manusiawi. Menurut saya sendiri, ketertarikan seksual seseorang bukanlah hal yang pantas untuk menjadi bahan diskriminasi. Ada beberapa gambar yang saya cantumkan, contoh dari diskriminasi masyarakat terhadap kaum homoseksualitas. Homoseksualitas itu bukanlah penyakit menular yang mematikan seperti kusta, HIV, dan sebagainya deh. Banyak orang mengatakan bahwa mereka tidak mematuhi norma asusila, tidak diizinkan oleh agama masing-masing, dan sebagainya. Tapi, bukankah ketika kita menjauhi seseorang, menghina, mencaci maki seseorang hanya karena ketertarikan seksual seseorang itu yang berbeda, itu juga lebih melanggar norma yang ada. Dan bukannya semua agama ngajarin hukum kasih di mana umatnya harus membenci perbuatan yang dilakukan dan bukanlah pelakunya. Masyarakat harusnya lebih berpikir panjang ketika melakukan sesuatu, karena mendiskriminasi seseorang akibatnya bisa fatal loh. Mereka bisa aja bunuh diri karena tidak kuat akan tekanan dari masyarakat yang mengharuskan mereka untuk menyukai lawan jenis yang bahkan tidak dapat mereka lakukan. Bukankah itu lebih buruk akibatnya? Gimana kalau misalnya anak kalian sendiri yang mengalami hal tersebut? Bayangin aja, kalau anak Anda didiskriminasi hanya akibat ketertarikan seksualnya yang berbeda dari orang lain, dan mereka nangis di kamarnya akibat hal itu sendirian. Emangnya kalian tega? Enggak kan? Nah, kalau di gambar yang ini adalah contoh-contoh dari masyarakat yang menyupport homoseksualitas. Meskipun kebanyakan yang menulis kata-kata seperti ini itu bukan dari kaum homoseksualitas, tapi pendapat mereka lebih enak aja dilihat. Seperti misalnya lihat gambar tengkorak di sini. Kita nggak bisa ngebedain itu cewek sama cewek, cewek sama cowok, atau cowok sama cowok, atau anak kecil sama orang gede. Ya, kita nggak bisa bedain lah. Jadi ya menurut saya marriage is about love, not gender. Bahasa Indonesianya, pernikahan bukan
bukan hanya karena gender, tapi itu karena cinta. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Maaf bila ada kurang-kurang kata dan segala macamnya. Terima kasih.